Ada masih di G20 Bangkit Bersama. Tadi sebelum jeda Pak Menteri sempat sampaikan bahwa ada banyak program yang bisa dijadikan percontohan bagi negara-negara lain untuk membuat agar UMKM ini berkembang, termasuk juga adanya kartu prakerja. Nah, selain itu Pak Menteri, adakah kemudian program lain? Karena tadi Pak Menteri kita punya infrastruktur yang lengkap. Nah, kelengkapan apa lagi sih yang sebenarnya belum dimiliki oleh negara lain yang bisa dijadikan contoh dari Indonesia, Pak? Salah satu yang menjadi perhatian adalah pada saat Indonesia mengalami krisis COVID-19, Indonesia tetap melakukan reform struktural dalam bentuk kebijakan dan perundang-undangan. Salah satu tentu yang jangka pendek, Indonesia mengeluarkan Perpu atau Undang-Undang Nomor 2, sehingga kebijakan dan langkah-langkah extraordinary di bidang keuangan bisa dilakukan dengan cepat. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri menurut World Bank ini adalah reform besar yang menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Antara lain salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM, mendorong kelanjutan infrastruktur digital ditambah dengan pembentukan dari mana sovereign wealth fund. Nah, selain itu juga Indonesia mendorong berbagai undang-undang lain, termasuk antara lain undang-undang perpajakan, di mana dalam mengharmonisasi undang-undang perpajakan itu memasukkan unsur untuk green economy, antara lain penerapan carbon tax yang akan diimplementasikan di pertengahan tahun ini, dan juga hubungan keuangan pusat dan daerah di reform sekalian. Jadi inilah Indonesia mereform secara struktural berbagai fundamental regulasi di bidang perekonomian, sehingga tentu Indonesia punya resiliensi lebih dan punya fleksibilitas untuk merespons terhadap ketidakpastian resiko-resiko yang muncul di pasar global. Berkaitan dengan krisis pangan Pak Menteri, nah tentu kita ingin tahu apa yang kemudian sudah dibahas dan evaluasinya berkaitan juga dengan di internal dalam negeri kita dengan kondisi yang ada sekarang ini. Pembahasannya sejauh apa Pak Menteri? Ya, pertama jangka pendek itu mengupayakan agar krisis yang terjadi pangan ini utamanya adalah Rusia dan Ukraina itu adalah produsen pupuk maupun gandum dan juga bahan baku pupuk seperti fosfat dan yang lain, dan juga sebagai KCL supaya bisa keluar dari negara tersebut. Nah, ini masih merupakan PR panjang, baik itu G20 maupun misi yang akan dibawakan oleh Indonesia. Nah, selanjutnya tentu jangka menengah dan panjang kita mendorong untuk di dalam negeri peningkatan daripada produksi pangan. Nah, salah satu Indonesia mendorong di Indonesia sendiri pengembangan daripada food estate. Nah, food estate ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua, saat sekarang Indonesia dalam 3 tahun terakhir tidak mengimpor beras, dan sampai dengan akhir tahun diperkirakan kita akan punya stok sebesar 7 juta. Sementara negara lain sangat membutuhkan beras tersebut, sehingga Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa Indonesia tahun ini akan mengekspor beras sejumlah 200.000 ton. At least ini merupakan kontribusi Indonesia kepada global. Dan yang berikut tentu diversifikasi diperlukan, seperti gandum, ya tentu diversifikasinya bisa dengan sorghum, bisa dengan sagu untuk kebutuhan di dalam negeri. Nah, tentu pengembangan ini melalui research and development ini didorong agar kemampuan kita di sektor ini bisa lebih tinggi. Nah, tentu untuk produktivitas, ya efisiensi daripada industri pupuk kita yang dapat diandalkan untuk menjaga produktivitas. Pak Menteri, yang juga kemudian menjadi pertanyaan ketika tadi ada banyak hal yang bisa menjadi contoh dari program-program yang sudah diterapkan di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya ketika Indonesia memegang presidensi G20 ini Pak, bagaimana kemudian mengelola kepentingan antara negara yang sudah maju dengan negara yang baru akan mau maju. Nah, ini tentu kita ingin tahu bagaimana kemudian proses pengelolaannya sehingga balancing ini tetap terjaga Pak Menteri. Ya,
Tentu Indonesia mendorong bahwa seluruh proses itu dilakukan dengan transparan. Mm-mm. Dan Indonesia juga mengundang negara-negara lain yang mewakili Afrika, Mm-mm. demikian pula mewakili negara-negara pulau. Dengan demikian, seluruh kepentingan negara-negara berkembang bisa diwakili oleh kepemimpinan Indonesia. Bahkan dalam salah satu pertemuan dengan negara-negara yang menamakan diri negara 3G, Mm-mm. yaitu negara-negara yang ekonominya memang tidak sebesar negara-negara G20. Nah, mereka mempunyai inspirasi mengenai di 3 sektor tersebut, dan saya sudah hadir dalam pertemuan tersebut, dan pada prinsipnya negara-negara tersebut mendukung 3 tema yang didorong oleh Indonesia, karena ketiga tema itu merupakan secara nyata menjadi kepentingan masyarakat global, dan itu menjadi tantangan real dalam jangka menengah ini. Baik, Pak Menteri, terima kasih sudah sharing dengan kita berkaitan mengenai apa yang sudah dilakukan dari 11 working group dan juga 10 engagement group yang berada dalam koordinasi Sherpa Track. Terima kasih Pak Menteri, mudah-mudahan seluruh agenda yang sudah direncanakan termasuk juga program-program bisa terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan harapan. Sekali lagi terima kasih Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto yang juga merupakan koordinator dari Sherpa Track dalam pertemuan G20. Terima kasih Pak Menteri, selamat malam. Terima kasih Mbak Manohara, selamat malam. Demikian tadi pemirsa perbincangan kami dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto yang tentunya kita membahas mengenai presidensi G20 strategi pemulihan ekonomi. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.